Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 yang akan membahas tentang metode algoritma LPQ sebagai tugas UTS pada MK Jaringan Syaraf Tiruan yang diampu oleh Ibu Dian Palupirini. Baiklah, di sini saya, yaitu Haji Rizky, dengan NIM 09021282126997, bersama teman saya, yaitu Shirin Nurfadila. Kepada Saudari Shirin, boleh untuk memperkenalkan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Shirin Nurfadila dengan NIM 09021282126109. Baiklah, di sini kami akan langsung mulai saja dengan review jurnal tentang LPQ dari kelompok kami. Baiklah, untuk jurnalnya sendiri itu berjudul Implementasi Metode Learning Vector Quantization atau LPQ untuk klasifikasi keluarga beresiko stunting. Untuk penulisnya sendiri atau author itu Esril serta Fadila Syafria. Untuk tahun terbit sendiri dari paper ini adalah pada tahun 2023. Adapun abstrak dari paper ini yaitu menyajikan implementasi learning vector quantization atau LPQ untuk mengklasifikasikan keluarga yang beresiko mengalami stunting di Kampung KB Tunas Harapan. Penelitian ini mencapai tingkat akurasi sebesar 99,80 dengan parameter optimal, termasuk 7 neuron, matrik jarak, Chebyshev, laju pembelajaran 0,1, 7 epoch, dan 30% data penelitian. Sehingga LPQ terbukti dapat meningkatkan akurasi klasifikasi keluarga yang beresiko mengalami stunting, menawarkan solusi yang efektif dalam memerangi stunting. Penelitian ini menunjukkan peluang untuk pengembangan dan penerapan LPQ yang beresiko stunting. Yang kedua itu ada metode. Pada metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup implementasi LPQ untuk klasifikasi keluarga beresiko stunting di Kampung KB Tunas Harapan. Cara mengumpulkan data dari Bank Madani dan menganalisis data keluarga yang beresiko stunting menggunakan metode LPQ. Selanjutnya itu ada result. Untuk riset sendiri atau hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi metode learning vector quantization atau LPQ untuk klasifikasi keluarga beresiko stunting di Kampung KB Tunas Harapan mencapai tingkat akurasi sebesar 99,83%. Selanjutnya itu ada analisis. Tolong geser ke bawah. Untuk analisis sendiri, metode LPQ ini digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi proses klasifikasi dengan hasil yang lebih cepat dan akurat dalam klasifikasi data. Penelitian ini memberikan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dan penerapan metode LPQ dalam konteks klasifikasi keluarga beresiko stunting serta masalah sejenis lainnya. Baiklah, yang terakhir yaitu ada ringkasan dari paper kami. Dari paper yang kami ambil, paper ini menghadirkan implementasi metode learning vector quantization atau LVQ untuk mengklasifikasikan keluarga yang beresiko stunting di Kampung KB Tunas Harapan dengan mencapai tingkat akurasi sebesar 99,83%.
Penelitian ini menggunakan parameter optimal, termasuk 7 neuron, matriks jarak Chebyshev, laju pembelajaran 0,1, 7 epoch, dan menggunakan 30% data pelatihan. Serta LPQ ini sendiri terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi klasifikasi untuk keluarga yang berisiko stunting, menawarkan solusi yang efisien dalam mengurangi stunting. Studi ini menyoroti peluang untuk pengembangan dan penerapan LPQ lebih lanjut dalam mengklasifikasikan keluarga yang berisiko stunting dan isu serupa. Baiklah, mungkin itu saja tentang paper dan review dari paper tersebut yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan manual dari dataset iris yang telah diberikan oleh dosen pengampu untuk kami lakukan perhitungan manualnya. Untuk materi tersebut akan disampaikan oleh Saudari Shirin Nur Fadila. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, untuk penjelasan perhitungan manualnya akan saya mulai. Untuk langkah pertama, kami mengambil data sesuai yang ditentukan di soal. Untuk kelompok 20, untuk kelompok kami mendapatkan data di mana untuk label 1 atau Iris Sentosa diambil 10 baris genap pertama. Lalu untuk label 2, Iris Versicolor 10 baris awal genap 10 baris genap yang awal. Dan yang label ketiga atau Iris Reginica 10 baris pertama genap. 10 baris genap yang pertama. Setelah mengambil data, kami menentukan alfa untuk setiap vektor. Kami mengambil 0,05. Lalu setelah menentukan alfa, kami menentukan bobot awal untuk setiap vektor pada label tersebut. Untuk label 1 itu 4,4, 3,7, 3, dan 5. Label kedua 6,7, 5, 4,3, dan 2. Dan label ketiga atau label terakhir 5,8, 4,6, 5, dan 4,1. Setelah menentukan bobot awal, kami mencari jarak pada setiap label. Untuk mencari jarak, untuk mencari jarak pada Excel di sini yaitu menjumlahkan setiap pengurangan vektor dikurang bobot pangkat 2. Untuk yang ke-1, kedua, ketiga, dan 4. Sama halnya untuk yang label kedua dan label ketiga, yaitu penjumlahan setiap pengurangan vektor dikurang bobot awal pangkat 2. Setelah menemukan jarak, langkah selanjutnya yaitu mencari yang hasil minnya. Caranya pertama, jika hasil jarak setiap label tadi sama, maka hasil yang keluar adalah 1. Jika hasil yang keluar yang paling kecil, jika hasil yang keluar paling kecil adalah yang label 1, maka yang keluar angka 1. Jika hasil yang keluarnya itu yang paling kecil yang label 2 atau yang ini, maka yang keluarnya itu angka 2. Dan terakhir, jika yang paling kecilnya itu label 3 atau tidak, atau di antara kedua ini salah, maka yang keluar hasilnya 3. Setelah menentukan ini, kita melihat perbandingan dari label dan hasil perhitungan yang tadi. Jika hasilnya sama, maka yang keluar adalah yes. Dan jika yang keluar beda, maka yang hasil yang dikeluar adalah no. Untuk menentukan bobot baru, rumus yang saya gunakan adalah jika hasil V6 sama dengan 1 dan hasil yang sama dengan min atau W6 adalah ya atau yes, maka yang keluar adalah bobot awal atau bobot yang di atasnya ditambah
alfa dikali pengurangan vektor dikurang bobot awal. Jika jika hasil V6 sama dengan 1 dan hasilnya 0 atau tidak, maka maka yang diambil adalah pengurangan bobot awal dikurang alfa dikali pengurangan vektor dikurang bobot. Dan jika tidak keduanya, maka yang keluar adalah adalah bobot awal atau bobot sebelumnya, yaitu bobot yang di atasnya. Pada kasus ini, karena hasilnya 2 dan ini 0 dan tidak ada di antara kedua ini, maka hasilnya sama seperti yang di atas, yaitu 4,4. Untuk kasus yang ini, karena P11 atau yang hasil ini sama dengan 1 dan hasil ini sama dengan yes, maka perhitungan yang diambil adalah bobot atas, bobot yang sebelumnya ditambah alfa dikali hasil pengurangan vektor dikurang bobot yang di atasnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Haji Reski. Baiklah, kepada saudari Shirin Nurfadila, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang tugas UTS kami kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.